wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah berfirman, apakah kalian setuju dengan perjanjianku? Apakah kalian mau mengambil janji ini? Apakah kalian siap bersumpah atas apa yang telah aku janjikan kepada kalian? Maka para rasul berkata, qalu aqrarna. Iya ya Allah, saya siap untuk selalu membackup sang rasul ini, untuk selalu menjadi penguat sang rasul ini, untuk selalu membela dan mendukung dan mengimani satu rasul yang engkau utus, yang akan engkau utus ini. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baik, sekarang bersaksilah, bersumpahlah, bersaksilah, dan sungguh aku termasuk yang bersaksi bersama kalian. Dan anehnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, wa man tawalla faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para rasul, tapi ingat, barang siapa dari kalian yang tidak mau mengikuti perjanjian ini, yang tidak mau mengimani seorang nabi ini, yang tidak mau membela, membackup, membacking seorang rasul ini, walaupun kalian nabi, maka menurut saya, kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul fasiqun. Orang itu adalah orang fasik. Ada dua hal lucu, nabi fasik. Itu gak mungkin berkumpul. Tapi karena ini urusan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapapun nabinya, siapapun rasulnya, kalau seumpama tidak mau beriman, tidak mau menolong, tidak mau membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menurut Allah nabi tersebut nabi yang fasik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika begitu sikap Allah kepada para nabinya, sedangkan para nabi itu adalah makhluk termulia yang ada di muka bumi. Jika begitu sifat Allah, sikap Allah kepada para rasul, yang mana para rasul itu merupakan orang-orang pilihan. Para rasul, para nabi benar-benar dikerasi oleh Allah jika urusannya tentang Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa, sebagai umat, sebagai rakyat, sebagai pengikut, sebagai orang-orang yang tidak pernah bertemu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaannya, sebanyak manakah keimanan kita kepada beliau? Sekuat apakah pembelaan kita terhadap ajaran beliau? Berapa banyak ilmu yang telah kita sebarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak akhlak yang telah kita tiru dari akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika para rasul, para nabi itu adalah orang-orang yang dikerasi oleh Allah untuk urusan Nabi Muhammad, bayangkan jika orang tersebut adalah kita. Oleh sebab itu Allah berfirman setelah Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah memerintahkan untuk kita, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk ikut bersolawat dan ikut menyampaikan salam terhadap beliau, sebagaimana Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita semua diperintahkan untuk bersolawat ini dalam rangka membalas jasa beliau yang telah memberikan seluruh hidupnya kepada seluruh manusia dalam rangka rahmatan lil alamin. Dan apa kata Allah setelah menyuruh solawat? Dalam ayat solawat, satu ayat selanjutnya Allah mengatakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya
orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka mereka mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Kenapa setelah ayat tentang sholawat kok tiba-tiba ayat tentang menyakiti Allah dan Rasul-Nya? Kata para ulama, karena itu seakan-akan barang siapa yang tidak mau sekedar membaca sholawat setiap mendengar nama beliau, berarti itu telah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kita jika mendengar nama beliau, jika kita ikut hadir dalam majlis maulid beliau, jika kita ikut berqasidah, ikut bersolawat, ikut membaca syair-syair tentang baginda Nabi Muhammad SAW, setidaknya luangkan lisan kita untuk mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, jika kita menolak, jika kita tidak mau untuk hanya bersolawat, sekedar bersolawat saja, apa kata Allah kepada kita? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang tersebut dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana dilaknat itu? Dilaknat itu adalah tidak diberi rahmat. Harusnya orang tersebut di dunia ketika makan itu merasakan kenikmatan, tapi gara-gara orang tersebut memang bakatnya dilaknat oleh Allah, walaupun dia makan tapi dia selalu mencaci makanan tersebut. Makanan ini gak enak, makanan ini kurang ini. Ketika dia minum kurang nyaman, kurang nikmat. Ketika dia tidur kurang nyaman, kurang nikmat. Ketika dia punya rumah, harusnya punya rumah itu bersyukur. Ada acara selamatan tapi gara-gara bakat dilaknat, orang tersebut malah tidak bisa mensyukuri. Selalu melihat milik tetangga, selalu melihat orang yang lebih, selalu melihat hal-hal yang tidak dia miliki, padahal itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, itulah ciri-ciri orang yang dilaknat, ciri-ciri orang yang dijauhkan dari rahmat, meskipun secara hidupnya seakan-akan dia nyaman, dia nikmat, dia banyak hartanya, dia mobilnya bagus, dia kaya, tapi gara-gara dia memang bakatnya dilaknat oleh Allah, dia tidak mudah untuk mengatakan alhamdulillah. Oleh sebab itu, semoga dengan hadirnya kita di majelis yang baik ini, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hidup kita menjadi hidup yang berkah, hidup yang selamat, hidup yang selalu diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah kita bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'amihil jasimah wa manna alaina bi'ainir rahmah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa takarram ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidis sadat afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam wat tabi'ina lahum bi ihsan wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du, al-mukarramun, para sesepuh, para masyayikh, para habaib, wabil khusus Sayyidil Habib Hasan bin Ali Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa afah. Al-Mukarram waladi Al-Bar Mas Ismail Al-Ashkhali hafizahullah ta'ala wa afah. Barakallahu lana fi dan semua para kiai, para masyayikh, para alim yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena alhamdulillah sangat banyak para masyayikh, para kiai yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa juga kepada Al-Mukarram Haji Asmo, Haji Hayat yang selalu mendampingi dan membantu kelancaran pondok pesantren Dalilul Khairat An-Nawawi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin, Allahumma amin. Al-Mukarram Al-Ustadz Suhen, keluarga, para asatid, para ustadzat, para santri-santri yang kami muliakan semuanya, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, karena pada malam hari ini kita berkumpul-kumpul di sini untuk ikut serta memperingati, merayakan peringatan hari besar, hari kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada detik-detik kelahiran
beliau semua alam itu bergembira. Semua makhluk bergembira. Hanya ada satu makhluknya Allah Ta'ala yang bangkang kepada Allah, yaitu iblis. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwa iblis itu pernah menjerit karena kesusahan, karena susah. Selama hidupnya tidak pernah menjerit seperti jeritan iblis pada 4 hal. Ronna iblis arba'a ronnatin. Iblis selama hidupnya itu pernah menjerit keras-kerasnya sampai anak buahnya setan-setan itu bertakziah kepadanya. Pertama yaitu hina lu'ina, di waktu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak mau ikut serta bersujud menghadap Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua malaikat untuk menghormati Nabi Adam. Semua malaikat sujud semua. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Illa iblis, fasajadal malaikatu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali satu orang, satu makhluknya Allah, yaitu iblis, tidak mau sujud, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahina ukhrija minal jannah, setelah dilaknat kemudian diusir oleh Allah dari situ. Sebab surga tempatnya orang-orang yang baik, tempatnya kekasih-kekasih Allah, tempatnya orang-orang yang taat kepada Allah. Iblis dikeluarkan dan diusir dari surga. Menjerit lagi. Yang ketiga, ini paling besar ceritanya. Sampai anak buahnya datang semua bertakziah kepada iblis. Bertanya-tanya, ada apa Pak Ketua? Ada apa? Kok nah menjerit-jerit Pak Ketua? Ternyata hina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat itu dikala diturunkan surat Fatihah. Jadi waktu itu semua senang, semua makhluknya Allah semua, malaikat-malaikat, langit, bumi, semua gembira, bertasbih seperti yang dibacakan oleh Al-Habib dalam tiba fahdazzal arsh wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا فاهتز العرش طربا واستبشارا.
Aras, ciptaan Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala yang paling besar, itu aras. Bandingan besarnya aras dengan langit bumi, andai kata langit bumi dilempar di tengah-tengah aras, kahalqatin fi wasti al-bahr, bagaimana gelang ibu-ibu yang dilempar di tengah-tengah lautan yang tidak bertepi dari besarnya aras. Aras waktu itu goncang, goyang, joget karena kegembiraan. Toroban wastibsyaro, karena kesenang, gembira, riang gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawati anwaro, langit bersinar dengan sinar yang tidak pernah memancarkan cahaya seperti malam itu. Kemudian malaikat-malaikat sama menyambut, bertasbih, bertahmid, baca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Malaikat yang di mana-mana, malaikat di langit, di aras, di bumi, di mana-mana semua girang, senang dengan baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekalian pada malam hari ini juga ikut girang, gembira, senang. Walaupun kita gak nututi pada saat kelahiran, tapi lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita peringati tiap tahun, bahkan tiap saat kita gembira dengan kelahiran, dengan wujudnya, dengan adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi diceritakan oleh Kiai Ismail tadi, bahwa semua Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Rasul dan Nabi semua, mereka sudah tahu, kenal. Bahkan diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu daripada nabi dan utusan tadi. Tentunya mereka kenal sudah kepada siapa nabi yang terakhir itu. Sehingga diriwayatkan bahwa para nabi, para utusan ingin ketemu, ingin jadi umatnya. Nabi Musa dan nabi-nabi lain rindu, sangat ingin bertemu. Alhamdulillah keinginan para nabi bertemu dengan Nabi Yuna Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ditekani, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan mereka. Walaupun mereka sudah wafat karena terbatas dengan umur, mereka wafat sampai kepada ajalnya, tapi wafat mereka, wafatnya para nabi, para utusan tidak sama dengan wafat kita. Kalau wafatnya para nabi, para utusan hanya pindah tempat, gak mati, hanya pindah tempat. Tetap di kuburannya beribadah, tetap di kuburannya hidup, beribadah, sholat seperti Nabi Musa dan lain-lain. Mereka wafat karena bertepi ajal dari Allah. Karena mereka ingin bertemu dengan Rasulullah, dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya. Kapan?
waktu Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Isra, perjalanan Nabi dari Baitul Haram Makkah sampai ke Masjidil Aqsa, para nabi, para utusan semuanya, yang Nabi 124.000, para utusan yang 313, itu semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Masjidil Aqsa. Saat pertemuan bukan hanya bertemu tapi berjamaah di sana sholat. Yang menjadi imam Nabi, muadzin dan yang qomatnya yaitu malaikat Jibril. Nah, ini juga menunjukkan bahwa syariat para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya, agamanya yaitu satu, agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi Adam, agama Islam yaitu agama tauhid. Mengesahkan Allah, la ilaha illallah, yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa, juga agama Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disembah adalah Allah satu, la ilaha illallah. Tandanya mereka berjamaah dengan sholat satu, rukuk dan sujud mengikuti imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Maka dari itu alhamdulillah, semoga pertemuan kita, semoga tiap tahun kita memperingati hari kelahirannya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita, jadikan umatnya tetap dengan agama Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah fid dunya wal akhirah, amin Allahumma. Antara lain juga hadir dengan Maulid Nabi ini para bapak ibu, selain menggugah, selain menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mendengar sejarah-sejarah, mendengar bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan dalam Maulid. Kana nabiyyu kana Rasulullahi ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Ada lagi laisana wa laisa bihammadin wala ghayyab, ma'aban nabiyyu ta'aman qattu in istahahu akalahu wa illa tarakahu laisa bihammazin wala ayyab. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya sangat tinggi, baik ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Bentuknya Rasulullah tidak ada yang menandingi, gantengnya semuanya. Kalau bentuknya kita tidak bisa niru. Wa khuluqa, dan akhlaknya Rasulullah sangat baik. Ini akhlaknya harus kita tiru. Walaupun enggak semuanya, mungkin kalau semuanya enggak bisa kita niru Rasulullah secara keseluruhan 100%, enggak bisa. Ya sebisanya kita, mungkin 50%.
Rasulullah 50% aja mungkin hanya orang istimewa yang bisa. Para wali-wali. Ya, mungkin bisa 10% lah. Ikuti cara-cara akhlaknya Rasulullah. Wa'mal walau bil usyri kaz-zakati takhruj minal takhruj bi nuril ilmi min zulmat. Kata Kiai Zubat, kalau tidak bisa 100% ya amalkan 10% aja. Kau akan keluar dari kegelapan kebodohan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi ghammazin wala ayyab. Rasulullah tidak pernah mencela, tidak pernah mencaci, wala ayyab, tidak pernah mencela, tidak pernah wa fi riwayatin wala ghayyab, tidak pernah menggunjing ngerasani orang sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya mencela manusia, mencaci manusia, tidak pernah. Mencaci hayawan tidak pernah. Oh, hayawan itu jelek, monyet itu rupanya jelek, tidak pernah. Makhluknya Allah yang bernyawa. Bahkan Rasulullah tidak pernah ma'abatu aman qattu. Tidak pernah Rasulullah mencaci makanan. Sama sekali semasa hidupnya tidak pernah. Mulai kecil sampai Rasulullah wafat tidak pernah mencaci makanan. Apalagi hayawan, apalagi manusia. Kenapa? Sebab kalau mencaci makanan, mencaci hayawan, semua itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita caci ciptaan Allah, berarti akan tersinggung yang menciptakan. Akan menyinggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencaci hayawan. Oh, hayawan rupanya jelek. Baunya busuk. Yang menjadikan rupa seperti itu Allah Ta'ala. Kalau mencaci berarti menyinggung yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu. Dari itu Rasulullah tidak pernah takut menyinggung Allah. Tidak pernah mencaci makanan. Kalau suka dimakan. Ini istahaw akalah. Kalau dia suka, beliau suka, ya makan. Kalau tidak suka, ya ditinggalkan, tidak dimakan. Tidak boleh kita mencaci makan. Wah, jahat makanan ini. Buah durian itu jahat. Bisa stroke. Wah, buah ini manis ini jahat. Tidak boleh terlalu banyak makan itu. Makanan jahat itu bisa kencing manis nanti. Jangan. Kalau nggak mau, oleh dokter tak boleh, tidak usah mencaci sudah. Jangan makan. Takut menyinggung yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bi ghammazin wala ayyab. Tidak pernah mencaci. Hadirin wal hadirat, saya cerita dulu pernah ada orang, ya, pernah ada orang mencaci kecoa. Tahu kecoa, Bu? Kecoa yang biasanya di WC itu, baunya dicaci kan. Apa? Kecoa ini rupanya jelek. Apa manfaatnya? Rupanya jelek, baunya busuk, nggak enak. Tempatnya di tempat-tempat yang kotor. Gak ada gunanya. Dicaci. Subhanallah. Pada saat lain orang itu
sakit Pak. Sakit, gatal-gatal, sakit koreng yang tidak kunjung sembuh. Beberapa tahun nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter sana nggak sembuh, bawa ke dokter sampai habis hartanya untuk berobat, tapi tidak kunjung sembuh. Akhir-akhir mau ke dokter sudah tidak punya biaya, sowan ke salah satu kiai. Tanya, Bib, apa ini Bib? Saya ini sakit Bib. Ke sana kiai tidak bisa, ke sana tidak sembuh, ke sana tidak sembuh. Kata kiai, oh gampang itu. Tanpa biaya, obatnya gampang, mudah itu. Apa kiai? Kamu cari kecoa. Kamu cari kecoa. Kecoa yang mana? Ya kecoa yang ada di WC-WC itu. Ambil satu, kemudian dimatikan, dibakar, lolongnya diusap-usapkan ke kulit kamu yang sakit. Insya Allah sembuh. Dilakoni. Ternyata sembuh kering. Sembuh kering. Alhamdulillah. Berarti kamu kecoa. Berarti paling mulianya makhluk. Paling apa? Menurut saya kamu adalah orang yang paling saya senangi. Kamu adalah hayawan yang paling saya cintai, wahai kecoa. Yang assalam mencaci maki. Karena tahu kemanfaatannya pada dirinya. Maka dari itu jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ma khalaqta hadza batila. Subhana. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, tidak nganggur. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada hikmah. Hadirin wal hadirat yang kamu muliakan. Apalagi mencaci manusia sama manusia, jangan sampai biasakan mencaci manusia. Walaupun derajatnya lebih rendah dari kalian. Jangan sampai. Apalagi yaitu orang yang lebih tinggi, orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Mencaci maki kiai, mencaci maki habaib, mencaci maki ulama, jangan. Yang sekarang sudah di medsos sudah usung fitnah seperti itu. Ya. Yang memasukkan fitnah seperti itu mungkin bukan orang Islam, musuh-musuh Islam. Kita orang Islam jangan ikut-ikut. Menjelekkan kiai itu, menjelekkan habib itu, menjelekkan pemimpin itu, jangan ikut-ikut. Mencaci orang yang lebih tinggi, mencaci orang yang sesama saja nggak boleh, apalagi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dilarang keras oleh Allah. Aqilu dzawil hayati atharatihim, kata Nabi. Aqilu dzawil hayati, maafkan, tutupi dzawil hayat, orang-orang yang punya pangkat, punya ilmu, punya derajat. Atharatihim, keluputannya, maafkan, tutupi, kata Nabi. Mencaci maki sesama juga tak boleh. Kata Nabi dalam satu hadis, man ayyara akhahu muslim, man ayyara akhahu bidzambin amilahu lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencaci maki seseorang karena kekeliruannya, karena dosanya,
orang itu pencuri mau orang telanjur melakukan maksiat mau dicaci maki sampai disebarkan di medsos, dikabar-kabar kepada orang yang belum tahu. Bagaimana kata Rasulullah? Lam yamut hatta ya'malah. Dia tidak akan mati sebelum dia melakukan seperti orang itu. Jadi kebalasan. Orang yang ahli mencaci orang lain karena suatu kesalahan, pasti dia akan terjerumus dalam kesalahan itu juga. Masya Allah. Kita tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa bihammazin wala ayyab. Tidak pernah mencaci maki, menjelek-jelekkan orang, wala ayyab. Tidak pernah mencemooh orang lain, wala ghayyab. Tidak pernah menghibah orang lain. Laisa bila'anin wala fattan. Rasulullah tidak pernah mendoakan jelek pada orang lain. Wala fattan, tidak pernah Rasulullah memfitnah orang lain. Tidak pernah melaknat, tidak pernah mendoakan jelek. Kecuali orang itu sudah jelas-jelas memusuhi pada orang Islam. Seperti ada kaum Zakwan, itu akan dapat musibah oleh Nabi. Karena dia sudah berbahaya orang itu. Selamanya Rasulullah tidak pernah. Bahkan Rasulullah pernah yaitu ke Taif. Ada di Mekah selalu mendapat rintangan berdakwah. Rasulullah disakiti. Waktu pamannya Abu Thalib wafat karena yang mendampingi Kanjeng Nabi sudah hilang satu. Abu Thalib orang Arab, yaitu berani menyakiti. Kemudian juga Siti Khadijah wafat karena Siti Khadijah itu orang wibawa di sana. Istrinya Rasulullah Khadijah orang wibawa di Mekah, sering membagi-bagi hartanya kepada orang Mekah sehingga sungkan orang Mekah kepada Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah wafat, pamannya wafat yang membela Nabi, orang Arab pada waktu itu orang Mekah menyakiti Rasulullah, merintangi Rasulullah dengan segala cara. Rasulullah pergi ke Taif, coba-coba ke Taif, ke kaum Sakif. Itu naik di gunung, kira-kira 90 kilo dari Mekah, naik ke atas. Ternyata di atas siapa? Di Taif, Rasulullah juga mendapatkan kesakitan dari orang-orang sana. Ditolak oleh orang Taif. Sampai orang-orang Taif itu memerintahkan anak-anak kecil, memerintahkan budak-budak untuk menghalau, untuk menghadang Kanjeng Nabi dengan dilempari batu. Dilempari batu kena kepalanya, naudzubillah. Yaitu sampai keluar darah, netes sampai ke tumitnya Rasulullah. Anak kecil perintahkan oleh bapak-bapaknya untuk menghalau Kanjeng Nabi, melempar Kanjeng Nabi dengan batu. Ya apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar. Bahkan gunung yang di situ, malaikat yang ditugasi menjaga gunung itu menawarkan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya enggak tega kepada panjenengan ya Rasulullah, kalau jenengan mengizini
Saya akan angkat gunung ini, saya lemparkan, saya jatuhkan ke kaum Taif. Kemudian yaitu malaikat, yaitu yang ditugas angin, malaikat yang ditugas api, begitu juga menawarkan kepada Rasulullah. Kalau di ini akan saya datangkan angin untuk merobohkan rumah-rumah mereka, untuk memotong kepala-kepala mereka. Tapi bagaimana Rasulullah? Tidak mau, jangan. Saya masih mengharapkan anak cucunya. Kemudian berdoa Rasulullah, Allahumma ighfir liqaumi, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkan ya Allah, kaum saya yang menyakiti ini maafkan. Mereka belum tahu bahwa saya ini nabimu. Begitu sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah doakan jelek pada orang lain. Coba kita maunya ada orang menyakiti. Wah, kemudian ada yang siap membantu, siap bahkan kita bisa, yaitu mendoakan, bukan orang yang menyakiti saja kadang didoakan, sepitong toron kadang, 7 turunan bahkan doakan jelek. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa? Yaitu tidak pernah mendoakan jelek. Laisa bila anin wala ta'anin wala ayyabin wala fattanin. Hadirin wal hadirat, marilah kita niru Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niru Rasulullah, karena Rasulullah adalah teladan yang baik. Teladan yang baik. Niru Rasulullah pasti benar dan pasti selamat orang. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, niru pada Rasulullah, faqad faza fawzan azimah. Pasti akan selamat orang, pasti akan bahagia orang. Ada orang dulu namanya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Ini orang biasa-biasa asalnya. Tapi akhirnya jadi wali besar. Akhirnya orang biasa-biasa aja. Alim, biasa. Pada suatu saat, si Hatim al-Asam ini punya toko. Punya toko jualan sesuatu. Tapi riwayatin waktu mengajar, ada orang perempuan datang mau beli. Pergi ke tokonya, di depan tokonya, anak perawan perempuan itu terlanjur keluar angin. Mohon maaf, kentut. Anak perawan ngentut di depan orang laki, kan malu sekali. Keluar kentut, nyaring tadi. Seperti klaksonnya mobil Fajiro itu. Malu anak perempuan itu. Malu dilihat kok pucat. Tuh pucat anak ini malu. Bagaimana si Hatim al-Asam? Si Hatim bin Alwan al-Asam untuk menutupi kemaluan, untuk menutupi kekecewaan, malunya anak perempuan ini, dia pura-pura tuli. Dok, mau beli apa? Oh, mau beli gula umpamanya. Beli gula, Pak. Gak ada beras. Bukan beli gula. Oh, beli kopi. Bukan gula. Coba dikeraskan kalau mengucap. Kalau berkata yang keras, saya ini tuli.
Tunjuk aja apa yang kau beli, saya dituli. Mendengar kata-katanya Pak Hatim seperti itu, senang si perawan itu. Alhamdulillah, berarti Pak Hatim tidak dengar pada kentut saya, katanya. Alhamdulillah. Beli ini, oh gula, tunjuk seperti itu, gula ya. Ya, saya tidak dengar, tuli saya. Pulang sampai ke rumah, gembira si anak perempuan. Alhamdulillah. Diriwayatkan bahwa Pak Hatim itu pura-pura tuli semenjak itu sampai anak perempuan itu keluar dari desa itu. Karena orang perempuan itu mendatang, sampai keluar dari desa itu baru tidak pura-pura tuli lagi. Gara-gara itu Pak, nutupi kekecewaan atau nutupi kemaluan orang lain, Allah angkat Hatim bin Alwan al-Asam dijadikan wali besar. Sampai sekarang namanya terbaca di kitab-kitab tasawuf, kitab ihya, kitab-kitab tasawuf, tertulis di sana sejarah kewaliannya Hatim al-Asam. Karena apa? Karena mengikuti sunnah dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Karena mengikuti sunnah Rasul. Barang siapa yang menutupi orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutupi orang itu, kemaluannya akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita bisa meniru, meneladani taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, mari setelah ini saya mau mengijazahkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang biasa Bapak Ibu baca setiap hari. Namun mungkin salah satunya itu tak dapat ijazah. Ini saya ijazahkan, saya dari guru saya dari gurunya, saya dari guru saya Syekh Hamid Al-Kaf, masih famili dari Habib ini di Mekah, Syekh Hamid bin Alwi Al-Kaf di Mekah, dari gurunya Muhammad Amin Qutbi, dari gurunya sampai dari Syekh Ahmad Said Ahmad Al-Badawi, dari gurunya Syekh Said Abdul Salam bin Mashis, dari gurunya sampai dari Imam Al-Ghazali, dari gurunya Imam Al-Haramain, dari gurunya dari Daud At-Ta'i, dari gurunya dari Sayyidina Hasan Al-Basri, dari gurunya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari gurunya yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah waktu membiasakan pada Sayyidina Ali, yaitu disuruh memejamkan mata, suruh dengarkan, kemudian suruh mengikuti ucapan Rasulullah. Begitu juga saya membiasakan seperti itu. Itu mohon dipejamkan mata, ya. Mata dipejamkan, tapi mata hati melek. Saya mengucapkan, kemudian panjenengan ucapkan setelah saya selesai. Sebelumnya Fatihah. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i rijalis sanad di at-talqin radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipejamkan mata ya.
sampai selesai. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kan sudah hafal ya. Dibaca setelah sholat lima waktu, salam, baca 3 kali la ilaha illallah, sekali Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap habis sholat. Setelah baca itu dengan baca zikir-zikir yang lain. Semoga kita bisa dalam hidup kita, dalam mati kita, akhir ajal kita bisa mengucapkan dengan lantang kalimat thayyibah la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita sekalian orang tetap Islam wal alal Islam wal iman, tetap iman Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita kesehatan zahiran wa batinan. Allah berikan kepada kita itu rezeki yang halalan thayyibah, auladan salihin, anak cucu yang salihin dan salihat. Amin Allahumma. Dan semoga pondok pesantren dari Khairat An-Nawawi ini makin makmur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik putra-putri kita. Amin Allahumma amin. Terakhir yaitu kami serahkan doa kepada yang mulia Al-Habib Hasan Al-Kaf. Doa kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadah daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait. Barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana qaddis arwahana shrah sudurna basir umurana waqti hajatina washfina washfi mardana wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika inna. Ya Allah barik lana fi awladina, barik lana fi talamidatina, barik lana fi tullabina talibatina, barik lana fi kulli syai'in a'taitana, barik lana fi arzaqina, barik lana fi amwalina, barik lana fi a'marina, barik lana fi kulli syai'in a'taitana ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'fu anna wal muslimin waghfir lana wal muslimin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik ya Allah di aulad hadi Mutiah Andiani binti Sumanto, Muhammad Fadli bin Sumanto, Muhammad Haziq Musyaffa bin Sumanto. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhu auladan salihin banatan salihat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadhal ma'had ma'hadan mubarakan amiran ma'muran bil ilmi wal amal taqwa wal istiqamah akhlaqil karimah hamidah. Ya Allah ma'muru bis salihin was salihat bis tullab talibat as salihin salihat ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya Allah qaiman mahfuzan ila yaumil qiyamah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa terakhir. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بحرمة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khairan jaza. Semoga nasihat dan doa yang disampaikan baru menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua, serta dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrarihi wa bibarakatihi fid darini amin ya rabbal alamin.